Assalamualaikum guys. Hari ini kita berada di Bumi Alit Panjalu, Museum Panjalu. Nanti bisa diterang-terangke sama Bapak. Siapa namanya Pak? Haji Ono. Bapak Haji Ono. Beliaunya adalah pintu kunci juru kunci. Nah, juru kuncinya di Museum Panjalu ini. Museum Bumi Alit. Museum Bumi Alit. Kalau bahasa Sundanya rumah kecil. Ya, omah cilik. Bahasa Indonesianya rumah kecil. Omah Jawa ini omah cilik. Oke guys, ikuti terus channel ini. Itu adalah pedang dari Syekh Panjalu, hadiah dari Sayyidina Ali setelah beliaunya Syekh Panjalu masuk Islam, mendapat ilmu sejati. Oke guys, assalamualaikum. Allah. Sudah berapa tahun Pak megang Di sini. juru kunci di sini? 5 tahun. 5 tahun. Itu turun temurun atau bagaimana? Atau Itu bagaimana petunjuk dari ini aja. Oh gitu. Pegang ini. Oh gitu. Berarti Yayasan Boros Meraya. Yang PNDB ada dikuasai oleh Yayasan Boros Merah. Jadi nanti ditunjuk gitu Pak ya? Ya. Ditunjuk dari yayasan itu ya. Oke Pak. Tadinya sifat kakak saya yang di sini. Oh kakak saya. Ya, tapi kakak saya sudah tua. Umurnya sekarang sudah 40 tahun. Nggak bisa jalan, tapi masih hidup, masih ada. Berarti masih termasuk itu Pak? Ya mungkin aja gitu. Kira-kira. Kalau boleh dibilang berarti masih keturunannya Syekh Panjalu. Iya. Oke. Tapi yang langsung ada silsilahnya ada di sini. Yang memegang yayasan ini. Oh, yang memegang itu Ya. termasuk Bapak sebagai juru kunci gitu. Ya, sekeselernya keluarga gitulah. Ya. Cuman tidak tercatat dalam. Ya. Putune Mbah Panjalu, Abah Yono. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Haji Ono. Ono. Haji Ono sebagai juru kunci. Agak kerasan. Museum. Saya ini yang udah ini. Oke. Ya. Sebagai juru kunci sebagai juru kunci Museum Bumi Alit. Bumi Alit atau peninggalan Syekh Panjalu. Iya. Betul ya, Syekh Panjalu. Minta maaf, minta keterangan tentang Ya. Insya Allah saya akan terangkan sebelum jarah ke dalam ya, mengirim Fatihah kepada Arhun Panjalu, khusus Eyang Boros Merah atau Eyang saya Budiman. Saya terangkan dulu ya di sini. Yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rombongan dari Semarang ini Mas Heri ya, dan kawan-kawan ya. sudah ada di sini di Bumi Alit ya. Ya. Nah ini namanya Bumi Alit, kalau bahasa Indonesianya rumah kecil. Ya. Kalau bahasa Sunda mah bahasa yang lemas itu bumi itu Bumi Alit ya. Nah, rumah kecil ini Bumi Alit ini adalah bukan pemakaman, bukan kuburan. Tetapi Bumi Alit ini adalah tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan Karhun Panjalu ya, yaitu Eyang Boros Merah atau Eyang Syekh Abdul Iman, yang menurut sejarah Panjalu, ini menurut sejarah Panjalu ya. Sebab di tiap-tiap daerah mempunyai sejarah masing-masing. Di Semarang ada sejarahnya, di Panjalu kalau disamakan mungkin tidak akan sama ya. Tapi ini mau percaya silahkan, mau enggak apa-apa ya. Eyang Boros Merah ini adalah anak Raja Panjalu yang kedua. Anak Raja Panjalu yang
pertama Raja Panjalu, ya, yaitu Eyang Boroswara. Raja Panjalu Eyang Cakradewa mempunyai anak 6. Nah, anak yang ke-1 adalah Lembu Sampulur II. Karena Eyang Cakradewa sudah tua, maka kerajaan diserahkan kepada anak yang pertama, mulainya ya, kepada Eyang Lembu Sampulur II. Eyang Lembu Sampulur II nggak lama jadi raja karena beliau pindah ke Tatar Sumedang ke Gunung Tampomas. Di sana beliau menurunkan keturunan di sana ya. Nah, untuk penggantinya dari Eyang Lembu Sampulur II yaitu Eyang Boroswara, anak yang kedua. Nah, namun untuk penggantinya yaitu Eyang Boroswara, sebelum beliau diistrenan dijadikan Raja Panjalu, Eyang Boroswara disuruh dulu mencari ilmu. Ilmu apa? Eyang Cakradewa sudah tahu bahwa yang bisa menyelamatkan kehidupan ke depan yaitu ilmu yang sejati, belum ada Islam ya. Maksudnya ilmu yang sejati itu adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, itu. Nah, makanya untuk pengganti Raja Panjalu itu Eyang Boroswara disuruh mencari ilmu itu ya. Ilmu yang sejati, belum ada Islam ya. Nah, sebelum berangkat Eyang Boroswara diberi gayung bolong. Gayung bolong ini supaya nanti sesudah mencari ilmu yang sejati, terus gayung itu harus membawa air ke Panjalu lagi dengan membawa air di gayung bolong dengan tidak tumpah. Nah, itu ya. Jadi 2 tugas Eyang Boroswara ya. Karena Eyang Boroswara masih muda, wawasannya luas ya, tidak ada perintah bapaknya yang ditolak. Beliau mohon doa restu dari bapaknya dan ibunya sebelum berangkat. Beliau berangkat mencari ilmu yang sejati. Terutama beliau di Pulau Jawa, semuanya dicari. Tetapi orang-orang yang ilmunya tinggi itu tidak sesuai dengan permintaan ayahnya, yaitu ilmu yang sejati yang bisa menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Makanya Eyang Boroswara Bujasmedi, setelah itu Eyang Boroswara ada petunjuk harus ke Tanah Suci Mekah. Nah, selanjutnya Eyang Boroswara pergi ke Tanah Suci Mekah. Jangan menanyakan pakai apa, pakai pokoknya datang aja ke Mekah ya. Nah, setelah di Mekah beliau bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua. Ternyata kakek-kakek itu adalah Eyang Sena Ali. Pada tahun berapa itu? Tahun 650 Masehi menurut sejarah Panjalu ya. Jadi masih ada sahabat yang keempat yaitu Eyang Sena Ali ya. Kangjeng Nabi wafat tahun 632. 650 Eyang Boroswara pergi ke Mekah bertemu dengan Eyang Sena Ali, sahabat yang keempat. Nah, beliau setelah bertemu dengan Eyang Sena Ali, Eyang Boroswara menceritakan bahwa beliau sedang mencari ilmu yang sejati. Makanya oleh Eyang Sena Ali diterima dan dibawa ke tempat Eyang Sena Ali. Nah, di sana Eyang Boroswara diislamkan oleh Eyang Sena Ali. Setelah diislamkan, Eyang Boroswara terus belajar agama Islam. Langsung dibimbing oleh Eyang Sena Ali, yaitu gurunya dari Eyang Sena Ali. Nah, ini menurut sejarah Panjalu, Mas Heri ya. Mau percaya silakan, mau enggak memaksakan ya. Nah, setelah belajar agama Islam, gurunya dari Eyang Sena Ali bertahun-tahun di Mekah. Setelah cukup, beliau permisi mau pulang ke Panjalu karena di sini ditunggu oleh bapaknya untuk mengganti Raja Panjalu. Nah, setelah cukup belajar agama Islam, beliau permisi kepada Eyang Sena Ali mau pulang lagi ke Panjalu. Sebelum pulang, Eyang Boroswara diberi cenderamata oleh Eyang Sena Ali. Apa cendeраmatanya? Yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian kain ihram. Dan diberi tambahan nama oleh Eyang Sena Ali yaitu Eyang Syekh Abdul Iman. Karena sudah Islam dia. Nah, karena Eyang Boroswara membawa gayung bolong dengan perintah bapaknya itu supaya membawa air di gayung bolong dengan tidak tumpah, maka Eyang Boroswara mohon petunjuk dari Eyang Sena Ali.
harus dari mana? Menciduk air menciduk gayung bolong dengan tidak tumpah airnya. Eyang Sina Ali menunjukkan pergi ke sumur Jam-Jam. Di sana cidukan di sumur Jam-Jam. Dengan lega hati Eyang bersorak terus pergi ke sumur Jam-Jam, gayung bolong dicidukan di sumur Jam-Jam dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah, air Jam-Jam di gayung bolong tidak tumpah. Tuh ya. Nah, selanjutnya Eyang bersorak gembira dan beliau pulang ke Panjalu. Di Panjalu kerajaan masih di daerah luhur 7 kilo dari sini. Itu ada gunung sana ya. Nah, kelihatan. Nah, di sana bapaknya menunggu dan datang ke daerah luhur, bapaknya masih ada. Nah, setelah itu Eyang Borosora menceritakan bahwa yang ditugaskan oleh bapaknya mencari ilmu yang sejati itu ternyata ilmu agama Islam yang bisa menyelamatkan kehidupan kita manusia di dunia dan di akhirat. Nah, dan tandanya beliau sudah Islam dan diceritakan bahwa beliau diberi cenderamata oleh Eyang Sina Ali, yaitu pedang, cis dan seperangkat alat kehajian, dan diberi tambahan nama oleh Eyang Sina yaitu Eyang Syekh Abdul Imam. Juga gayung bolong yang diisi air dengan tidak kotor adalah air Jam-Jam. Selanjutnya Eyang Borosora di Istrenan dilantik kalau sekarang ya menjadi Raja Panjalu ganti bapaknya. Nah, setelah itu kerajaan masih daya luhur, Eyang Borosora terus melaksanakan syariat agama Islam di sana di daya luhur. Kalau dulu mah menurut sejarah ya, jadi kerajaan itu masih batu-batu. Nah, ada bekas sembahyangnya beliau melaksanakan syariat. Jam sesudah beliau datang dari Mekah dan mengajarkan syariat, ada batu panjang yang sekarang batu panjang itu ada di sudut di sana di dalam ya. Nanti nah itu bekas sembahyangnya Eyang Borosora sewaktu sudah dari Mekah dan melaksanakan syariat agama Islam. Nah, setelah itu Eyang Borosora diperintahkan lagi oleh Eyang Cakradewa harus memindahkan kerajaan dari Dayeh Luhur ke Pasir Jambu. Pasir Jambunya harus dijadikan keraton, legok jambunya harus dibendung. Air Jam-Jam yang dari Mekah tumpahkan, campurkan di legok jambu yang sudah dibendung. Yang sekarang menjadi situ Panjalu, situ Lengkong. Itu tadinya legok jambu. Nah, pasir jambunya sekarang ada di tengah-tengah danau itu ya. Nah, itu dipindahkan ke sana, kerajaan di tengah-tengah danau. Setelah itu Eyang Borosora melaksanakan perintah bapaknya itu melaksanakan membendung legok jambu dan memindahkan kerajaan dari Dayeh Luhur ke tengah danau. Di sana beliau memerintahkan menjadi Raja Panjalu, tetapi Eyang Borosora tidak lama menjadi raja. Nah ini Mas Erina, ini keturunan Eyang Borosora yang ke-16 yang di sini. Semarang. Iya. Iya. Nah, ini yang ngurus ini ya. Nah, setelah itu Eyang Borosora misinya setelah diislamkan, setelah memindahkan kerajaan Panjalu, beliau misinya ingin menyebarkan agama Islam. Nah, sebelum beliau pergi menyebarkan agama Islam, karena Eyang Borosora mempunyai anak 2 ya. Yang ke-1 Eyang Haryang Kuning. Yang kedua Eyang Haryang Kancana, ini anak dari Eyang Borosora. Nah, sebelum berangkat Eyang Borosora menyerahkan kerajaan kepada anak pertama yaitu kepada Eyang Haryang Kuning. Nah, Eyang Haryang Kuning gak lama jadi raja ya. Dan dimakamkan di Kapunduhan. Dari sini 1 kilo ke sebelah selatan. Nah, dari Eyang Haryang Kuning menyerahkan kepada adiknya, yaitu kepada Eyang Haryang Kancana, putra kedua dari Eyang Borosora. Nah, yang sekarang Eyang Haryang Kancana yang dimakamkan di tengah danau. Ya, udah tadi barangkali ya. Itu Eyang Haryang Kancana, putra kedua dari Eyang Borosora.
Nah, Eyang Haryang Kancana paling lama jadi Raja Panjalu. Ya. Nah, setelah itu Eyang Borosoro terus menyebarkan agama Islam, terutama ya di Jawa Barat, Sumatera, dan terus ke Kalimantan dan kepada daerah-daerah lainnya. Nah, di mana-mana Eyang Borosoro menyebarkan agama Islam di tempat-tempat yang lain, satu cuman ada bekasnya saja. Ya, seperti dari sini ke Sukabumi di Jampang Mangun ada bekasnya, dan namanya di sana adalah Jampang Manggung. Nah, pindah ke Jampang Tengah, namanya Eyang Aulia Susihunan. Pindah ke Banten, namanya Eyang Syekh Pamarayan. Pindah ke Sumatera, namanya Eyang Prabu Mulih. Pindah ke Padang, namanya Eyang Syekh Alipin. Pindah ke Kalimantan, Kutai Kartanegara, namanya Eyang Cakraningrat, dan banyak-banyak lagi ya tempat-tempat yang diislamkan, yang disebarkan agama Islam oleh Eyang Borosoro. Nah, setelah tua beliau datang ke Panjalu ke sini. Nah, sebelum wafat beliau amanah. Amanahnya begini, siapa saja besok lusa anak cucuku ingin jarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku cenderamata dari Eyang Sena Alit yang disimpan di Bumi Alit. Nah, itu. Nah, Bumi Alit sekarang ada di sini, di dalam nanti ya. Nah, jadi di sana ada peninggalan Eyang Borosoro ya, cenderamata dari Eyang Sena Alit. Kalau menanyakan Mas Heri dengan rombongan, kalau Eyang Borosoro di mana dimakamkannya ya. Nah, ini dirahasiakan. Dari dulu juga ya kakek saya, sesepuh saya tidak tahu di mana Eyang Borosoro dimakamkannya. Ya. Ada yang menanyakan barangkali di tengah danau, bukan? Ya. Atau di mana, bukan? Semua sudah ada amanah ya. Tadi, siapa saja besok lusa anak cucuku ingin jarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakaman, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku cenderamata dari Eyang Sena Alit yang disimpan di Bumi Alit ini. Itulah sejarah singkatnya Mas Heri ya. Nah, ini benda-benda pusaka yang ada di dalam 1 tahun 1 kali dikeluarkan, dibersihkan. Dari dulu ini ya, setelah ditinggalkan oleh raja-raja terus 1 tahun dan sampai sekarang masih ada karena diurus ya, dibersihkan ya. Nah, setiap tahun itu yaitu dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud ya. Bulan kaki. Harinya ditetapkan hari Senin, yaitu tanggalnya tidak tentu, bagaimana Senin akhir Rabiul Awal. Yang namanya di sini nyangkuk ya. Kalau di Jogja mah sekaten pada tanggal 1 Muharram ya Asyura. Kalau di Cirebon mah panjang jimat namanya pada tanggal 12 Mulud ya. Kalau di sini mah nyangkuk. Jadi itu dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal atau Mulud. Nah, kebetulan tahun ini hari Senin Rabiul Awal, akhir Senin itu tanggal 28 Rabiul Awal. Kalau Masihnya tanggal 24 Oktober. Dari sini diarak ke tengah danau, dari tengah danau diarak lagi ke tengah alun-alun di sini, dan di sana baru kita melihat dohirnya pusaka yang cenderamata dari Eyang Sena Alit. Itulah barangkali Mas Heri dan keluarga saya semuanya sejarah singkatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Heri dengan kawan-kawan baru barangkali ya kesini. Pertama kali saya menyatakan gembira dan selamat datang khusus ke Bumi Alit ke sini, dan beliau-beliau ini sudah ikhlas ridho ya untuk bisa jarah ke sini untuk mengirim Fatihah kepada Karbun Panjalu
Eyang Borosmora atau Eyang Syekh Abdul Iman, juga kepada karhun kita, karhun Semarang semuanya ya. Iya. Semoga karhun kita ini mendapat magfirah dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya kepada kita yang jarah. Karena yang jarah ini manusia biasa ya, hidup di dunia banyak keinginan, banyak kebutuhan. Semoga dengan perantara jalan ke sini mengirim Fatihah kepada karhun Panjalu, kepada karhun Semarang, semoga Allah kepada kita yang jarah memberikan rezeki yang banyak dan halal. Amin. Insya Allah jalan usahanya sudah ada di masing-masing ya. Ada pedagang, ada pegawai negeri, pegawai swasta, buruh kecil, buruh besar, petani, dan pensiunan dan lain-lain. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak. Yang kedua, yang sudah berkeluarga mempunyai anak, Amin. semoga Amin. anak-anak Amin. kita menjadi Amin. anak-anak yang soleh dan Amin. solehah. Kalau masih punya anak yang sedang belajar, apa itu di pesantren, apa itu di sekolah umum yang sudah dewasa sama di perguruan tinggi, semoga Allah kepada anak-anak kita yang sedang belajar, otaknya dicerdaskan, Amin. hatinya dilapangkan, Amin. diterangkan ya, dan cita-cita beliau yang bermanfaat baginya, semoga Allah mengabulkannya. Yang ketiga, dengan perantaraan jarak ke sini mengirim Fatihah kepada karhun Panjalu, kepada karhun Semarang, semoga Allah kepada kita memberikan panjang umur sambil diberikan sehat jasmani dan sehat rohani, bekal ibadah kepadanya. Dan selanjutnya ini, kalau yang belum menunaikan ibadah haji atau umroh ke tanah suci Mekah, semoga Allah memanggil kita untuk bisa berjarah ke tanah suci. Kalau pemana di sini ada yang sedang daftar umroh atau daftar haji ya, daftar tunggu, semoga Allah melancarkannya. Tidak ada. Barangkali itu saja Mas Heri ya. Kalau sudah istirahat, mau minum dulu boleh, mau masuk ke dalam silahkan. Monggo Bapak teh. Terima kasih. Oh, kalau ada pertanyaan, nggak ada. Cekap, insyaallah saya satu aja. Memasuki Museum Panjalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya walillah. Eyang Borosmora, Eyang Syekh Abdul Iman, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ke bawah. Semuanya di bawah. Di bawah mata, semuanya di bawah. Nah, dari sana masuk. Ke bawah, ke bawah. Dari sana masih ada atas. Ya. Turun. Ya turun ke bawah. Ya. Terus diisi di bawah sini. Depan. Menghadapnya ke barat ke sana. Barat ke sana. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Semarang yang tinggal di Mas Heri berada di sini di dalam di dunia
bahasa Indonesia rumah kecil. Dan Bumi Alit ini sebagai museum, tempat museum amanah dari Eyang Borosola, dan amanahnya tadi sudah disampaikan. Ya, alhamdulillah dengan ikhlas ridho Mas Heri dan rombongan dari Semarang telah datang ke sini. Beliau jarak ke Karbon Panjalu, mengirim patiah kepada Karbon Panjalu Eyang Borosola atau Eyang Sehanul Iman, juga kepada Karbon kita Semarang. Semoga Karbon kita ini berbat maghfirah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya kepada kita yang tadi sudah disampaikan, yaitu kesatu, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak dan halal, memberikan anak-anak kita yang soleh dan soleha, dan memberikan panjang umur kepada kita sambil memberikan kesehatan jasmani dan rohani bekal ibadah kepadanya. Dan selanjutnya Allah memanggil kita untuk bisa berjarah ke tanah suci Mekah untuk umroh, dan yang sedang daftar tunggu semoga Allah melancarkannya. Itu saja kali Mas Heri, ya. Silakan untuk